Halo guys, jumpa lagi di channel Febri Vlogger. Kali ini saya akan coba untuk bahas mengenai tampilan dari UI User Interface di smartwatch Olight FV3 nih. Smartwatch yang baru rilis beberapa bulan yang lalu dan langsung saya beli untuk smartwatchnya. Waktu pertama kali rilis harganya di 300 ribuan. Sekarang harganya sudah lumayan turun sih. Terakhir saya cek itu di 290 ribuan. Dan mungkin ada di antara teman-teman juga yang tertarik untuk membeli smartwatch model ini. Nanti saya akan coba untuk lampirkan juga untuk link pembeliannya, untuk bekas review yang lagi saya pakai ini ya. Yang perlu teman-teman tahu, untuk smartwatch ini tampilan UI-nya sudah lancar, sudah smooth, sudah bagus-bagus aja sih di harga 300 ribuan. Jadi gak ada yang namanya nge-lag ataupun ngebug. Cuma untuk refresh rate-nya ini nggak disebutkan teman-teman berapa hertz. Sepertinya sih masih kurang dari 60 ya. Tapi kalau saya coba untuk swipe ke kanan kiri ini lancar-lancar aja. Sepertinya sudah di kisaran 60 hertz sih. Tapi nggak tahu lebih jelasnya berapa karena memang nggak disebutkan dari bagian produk smartwatch-nya. Ini saya coba untuk geser-geser ke bagian menu favoritnya. Sudah lumayan lengkap, ada fitur-fitur kesehatan dan juga fitur pendukungnya seperti fitur cuaca, fitur heart rate monitoring, fitur untuk mengukur saturasi oksigen dalam darah, sudah ada di bagian menu favorit smartwatch-nya. Untuk pilihan watchface-nya sudah sangat banyak, karena memang untuk smartwatch ini juga sudah menggunakan layar AMOLED. Ini kalau geser dari kiri ke kanan, kita akan masuk ke bagian menu pintasnya. Untuk masuk ke bagian menu utamanya ini ada dua cara. Yang pertama bisa ini ya, pilih di bagian paling bawah tadi. Ini geser dari kiri ke kanan, terus pilih di bagian paling bawah untuk masuk ke bagian menu utamanya. Atau teman-teman bisa tekan dua kali di bagian tombol sampingnya untuk masuk ke bagian menu utama smartwatch-nya. Ada dua cara sih. Tapi lebih simple langsung pakai yang masuk lewat bagian menunya ya, daripada tekan bagian tombolnya. Karena kalau terus-terusan menekan bagian tombolnya takutnya nanti bakal rusak teman-teman. Jadi ya biar lebih menjaga bagian tombolnya juga biar gak cepat rusak. Kalau geser dari bawah ke atas, kita akan masuk ke bagian fitur terima notifikasinya. Contoh dari notifikasi yang diterima seperti ini tampilannya. Ada logo aplikasinya, nama kontaknya, sama teks yang ditampilkan sudah sangat banyak. Cuma memang masih belum ada fitur quick reply atau fitur balas pesan langsung dari layar smartwatch-nya. Untuk kerapiannya bisa dibilang ini sudah rapi sih di kelas harga 300 ribuan. Kalau geser dari atas ke bawah, kita akan masuk ke bagian menu widgetnya. Di sini ada beberapa fitur juga, seperti fitur untuk mengatur kontrasnya, fitur untuk menggunakan senternya, sama fitur mode hemat daya. Termasuk fitur untuk masuk ke bagian menu pengaturannya. Ini untuk di menu utamanya sudah cukup banyak untuk fitur-fiturnya. Ada fitur-fitur kesehatan, fitur-fitur olahraga, termasuk bagian menu settingnya nih. Jadi bisa kalian gunakan juga untuk fitur-fitur pendukung dari smartwatch ini. Untuk lama waktu layar menyalanya cuma bisa sampai di 30 detikan aja. Dan yang perlu kalian tahu di sini untuk smartwatch-nya sudah punya beberapa pilihan tema unik. Jadi dengan adanya tema unik ini teman-teman juga nggak bakal bosan dengan tampilan dari tema menunya. Karena bisa digonta-ganti dan ada banyak sekali untuk pilihan tema menunya. Mungkin yang baru beli smartwatch-nya bisa pakai tema yang ada tampilan dari nama aplikasi yang akan kalian gunakan biar lebih mudah untuk menggunakan fitur-fiturnya, terutama buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali beli smartwatch-nya. Contohnya seperti ini nih. Nah, ini kan ada nama aplikasinya, jadi lebih mudah untuk digunakan. Yang saya suka dari smartwatch ini layarnya sudah memiliki ukuran layar di 1,43 inch dengan panel layar AMOLED. Resolusinya di 466x466 pixel. Sudah menggunakan kaca 2,5D yang kelihatan melengkung. Kualitas dari gambarnya bagus, kontrasnya juga tajam. Sudah ada fitur always on display-nya juga. Jadi dengan harga di kisaran 300 ribu rupiah ini sih sudah worth it ya. Sudah sesuai di kelas harganya. Ya mungkin segitu saja untuk pembahasan mengenai tampilan dari UI User Interface di smartwatch Olight FV3 ini. Jangan lupa bantu subscribe-nya, bantu like juga, dan ramaikan di kolom komentar ya. Terima kasih buat semuanya, sampai ketemu di video yang lain. Thank you dan
Bye-bye.